ketika kamu itu memaksakan mewawancara dia, tetapi dia setengah hati, maka data yang kita dapat juga tidak akan dalam dan tidak akan luas. Kita tidak bisa memahami dia secara dalam dengan rasa setengah hati dari interviewee kita. Karena dalam proses wawancara itu sebenarnya dibutuhkan ketulusan. Ketulusan dari dua belah pihak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Destina Relija Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas hal apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang interviewer. Namun sebelumnya, apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Nah, kita mulai masuk ke pembahasan hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang interviewer. Yang pertama, kita sebagai seorang interviewer itu harus fokus dalam mendengarkan apapun yang dikatakan oleh interviewee. Sengalor ngidul apapun dia, gitu ya, dia harus kita dengarkan. Dia berhak kita manusiakan dan harus kita dengarkan. Lah, terus gimana kalau nanti keluar topik? Kalau keluar topik, kita giring lagi bagaimana caranya agar dia kembali lagi ke topik pembahasannya, tetapi jangan sampai menyinggung dia, karena kalau kita menyinggung dia, dikhawatirkan dia bakalan blocking ke kita. Kemudian yang kedua, jangan terlalu banyak berbicara di luar konteks, di luar pembahasan tujuan penelitian, karena itu bakalan wasting time, tidak hanya untuk diri kalian sebagai interviewer, tetapi juga untuk mereka. Mungkin waktu mereka berharga dan kita harus menghargai itu. Yang ketiga, teman-teman, fokusnya itu adalah pada interviewee, bukan interviewer. Jadi kita mendengarkan apa yang dia rasa, bagaimana perspektifnya, bagaimana value-nya, dan kita tidak boleh banyak membahas sesuatu di luar konteks. Kalau yang membahas di luar konteks itu adalah interviewee-nya, gimana dong? Ya berarti bagaimana caranya agar kita mengembalikan itu ke konteksnya lagi, gitu. Kemudian yang keempat adalah usahakan kita tidak mengalihkan atau memotong pembicaraan dari interviewee. Jadi kalaupun dia harus keluar topik, potonglah dengan cara yang beradab gitu. Jangan sampai di tengah-tengah dia menceritakan sesuatu atau kronologi kita potong, enggak. Tetapi selesaikan kronologi itu baru kita mengalihkan ke tujuan penelitian kita di awal, ke topik penelitian kita di awal, ke topik pembahasan kita di awal. Kemudian yang kelima, kita tidak boleh menggiring jawaban dari interview. Contoh menggiring jawaban itu seperti apa? Misalnya begini, teman-teman. Sebagai remaja yang menyukai tantangan, tentunya kamu pasti pernah mencontek dalam ujian, kan? Nah, itu adalah contoh pertanyaan menggiring. Kamu pernah mencontek waktu ujian, kan? Terus gimana kamu melakukannya? Bagaimana perasaanmu ketika kamu melakukannya? Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu, dia bakalan blocking. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan menyudutkan, teman-teman. Bahkan sekelas polisi, sekelas JPU pun tidak boleh terlalu menyudutkan. Karena ada yang namanya asas praduga tak bersalah gitu ya. Kemudian yang keenam, hal yang harus dilakukan adalah menjadi seorang interviewee yang peka. Peka apa? Ya, peka dengan isyarat verbal maupun non-verbalnya. Misalnya ketika seorang interviewee itu lihat jam terus, kemudian benerin posisi, kemudian jawab singkat, kemudian lihat sana ngelihat sini nggak fokus gitu, teman-teman. Itu adalah ciri-ciri dia ingin mengakhiri wawancara. Dan kita sebagai seorang interviewer itu harus tahu itu, harus peka terhadap hal itu dan harus mengakhiri itu. Lah, tapi kita kurang banyak, masih banyak hal yang belum kita tanyakan. Ya sudah, kita atur agenda saja bagaimana besok bisa ketemu dengan interviewee kita. Karena percuma ketika kamu itu memaksakan mewawancara dia, tetapi dia setengah hati, maka data yang kita dapat juga tidak akan dalam dan tidak akan luas. Kita tidak bisa memahami dia secara dalam dengan rasa setengah hati dari interviewee kita. Karena dalam proses wawancara itu sebenarnya dibutuhkan ketulusan. Ketulusan dari dua belah pihak.
satu pihak sebagai seorang interviewee itu belajar untuk mendengarkan dan berempati pada interviewee, dan sebagai seorang interviewee dia berusaha untuk meluapkan semua hal yang dia rasa, value, nilai, pengalaman traumatis, apapun yang dia rasa ke interviewer yang mungkin baru saja dia kenal. Begitu teman-teman. Jadi itu adalah hal apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan sebagai seorang interviewer. Next video kita akan membahas tentang gaya talent wawancara. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.